Hoti-Hotu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat hari ini. Perkenalkan, saya Dragono Halim. Dan pada kesempatan ini saya diminta oleh Romo Ki Ananda untuk membuat semacam konten yang nantinya akan ditayangkan di YouTube channel milik Romo Ki Ananda. Saya adalah salah satu pengurus dari organisasi pemuda Buddhis Theravada di Indonesia, dan dalam kesempatan ini Ki Ananda sempat memberikan 3 pertanyaan untuk saya jawab, gitu ya. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Oke, ini pertanyaannya lumayan menjebak ya. Kenapa menjebak? Karena siapakah saya bisa memberikan jawaban untuk persoalan seperti ini. Tapi secara pribadi, walaupun saya adalah seorang Buddhis, saya menyadari bahwa setiap orang memiliki hak asasi untuk mencari, belajar, dan mendalami. Jadi ketika ada istilah lompat pagar gitu ya, mungkin ada sesuatu yang menjadi latar belakang atau menjadi alasan generasi muda Buddhis lompat pagar. Dan saya tidak menyalahkan mereka karena melakukan itu. Bisa jadi dalam perjalanan spiritual setiap orang harus singgah ke satu tempat, kemudian berpindah ke tempat lain, dan siapa tahu dalam perpindahan-perpindahan tersebut mereka akan mendapatkan kebijaksanaan, mereka akan mendapatkan hal-hal baik yang membuat mereka menjadi manusia yang lebih positif. Dalam konteks Buddha Dhamma tentunya menjadi manusia yang terus berjuang, yang bersungguh-sungguh menuju pembebasan akhir. Nah, secara teknis kalau saya ditanya bagaimana caranya, mungkin saya akan lebih banyak melakukan otokritik. Anak muda, kita tidak bisa memaksakan hal yang terlalu serius pada mereka. Ada waktunya mereka akan mencari pendalaman dan mencari informasi yang lebih dalam ketika mereka merasa tertarik, ketika mereka merasakan ada sesuatu yang berharga dalam pencarian tersebut. Tapi pada saat mereka belum sampai di titik tersebut, ya mungkin kita sebagai tokoh, sebagai pengurus, atau sebagai orang yang memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan Buddha Dhamma di Indonesia, berusaha untuk menjadi kreatif, berusaha untuk menyuguhkan Buddha Dhamma dengan frekuensi yang sama dengan anak muda. Ya kan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian kan sudah tahu kalau pendekatan terhadap anak-anak generasi milenial beda dengan pendekatan terhadap anak-anak generasi Z yang saat ini sedang mendominasi dunia media sosial. Mungkin zaman dulu atau hingga 5-10 tahun yang lalu, metode Dhamma Desana yang sifatnya ceramah tanpa diskusi itu diminati. Tapi bisa jadi anak-anak zaman sekarang jauh lebih suka dengan gaya yang lebih interaktif. Diskusi Dhamma, topik-topik yang khusus, yang relate dalam kehidupan mereka, dan disajikan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih asik. Lalu bagaimana kalau ternyata kita sudah melakukan itu semua, atau kita sudah merasa melakukan itu semua, tetapi anak-anak masih punya kecenderungan untuk lompat pagar? Sekali lagi, setiap orang memiliki hak asasinya masing-masing dalam pencarian jati diri spiritual. Yang kita lihat kasusnya mungkin 1, 2, 3. Tapi walaupun itu terjadi, jangan sampai perhatian kita justru terserap kepada kasus yang 1, 2, 3 itu tadi, dan kemudian mengabaikan yang masih ada, yang banyak, yang mungkin selama ini kita abaikan. Jadi kita mungkin harus bisa melihatnya secara proporsional. Kalau pakai bahasa anak sekarang, segala sesuatu yang mengasyikkan dan menyenangkan itu pasti akan diminati.
Lalu bagaimana caranya kita bisa membuat pembabaran Buddha Dhamma bisa menjadi lebih asyik dan mengasyikkan, tanpa terjebak dengan hal-hal yang sifatnya dangkal dan terlalu istilahnya terlalu superficial gitu. Lalu kita beranjak ke pertanyaan kedua. Ketika Ki Ananda menyampaikan pertanyaan ini, sebenarnya konteksnya adalah mengacu kepada thread atau utas yang saya tulis di Twitter dengan hashtag pepatah Cina. Jadi dengan berbagai referensi, dengan berbagai sumber, saya yang kebetulan memiliki sedikit ketertarikan dengan Changyu atau idioma dalam bahasa Mandarin, saya sharing setiap hari. Apakah ada hubungan? Ada hubungan antara peribahasa Tionghoa tersebut dengan ajaran Buddha? Ini juga pertanyaannya spesial. Secara teknis, Zhonghua Chengyu atau idiom atau peribahasa Tionghoa yang saya tulis tersebut tidak punya hubungan langsung dengan Dhamma atau Buddha Dhamma. Tetapi kita tahu bahwa Dhamma tersebar di mana-mana. Dhamma ada di mana-mana. Kebijaksanaan ada di mana-mana. Jadi apakah pepatah Tionghoa yang saya tulis tadi memiliki nilai-nilai Dhamma? Bisa jadi. Tergantung bagaimana cara kita melihatnya dan cara kita mencoba untuk memahami atau menginterpretasikan makna dari pepatah Tionghoa itu. Kalau misalnya Bapak Ibu dan saudara saya sekalian pengen ngeliat, boleh searching di Twitter dengan hashtag pepatah Cina. Kita beranjak ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga ini lagi-lagi saya ingin memberikan konteks kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bahwa saya asalnya dari Samarinda dan dalam 4 tahun terakhir saya bermigrasi ke Jakarta, dan sejak awal tahun 2021 saya kebetulan sekarang berada di Melbourne, Australia, dan masih bertahan di sini. Pertanyaan dari Ki Ananda adalah hal yang menarik selama saya menjadi umat Buddha di Indonesia dan di Australia. Kalau pengalaman menarik di Indonesia tentu sangat banyak. Misalnya seperti pertama kalinya merasakan kehidupan petapa menjadi samanera dalam Papaja Samanera Sementara dulu. Kemudian ketika saya merasakan sendiri, yang namanya retret meditasi vipassana itu seperti apa, jauh sebelum tren atau tentang pembahasan tentang mindfulness itu mengemuka di dunia. Kita sebagai umat Buddha seyogyanya berbangga karena kita terpaparkan dengan meditasi, baik itu samatha bhavana maupun vipassana bhavana. Dan pada saat kita bisa melatih diri kita atau bertekad melatih diri kita dalam meditasi seperti yang saya alami, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa merasakan pengalaman batin yang tidak pernah diperoleh sebelumnya. Dan lagi-lagi pengalaman setiap orang tentu berbeda.
Lalu bagaimana dengan pengalaman saya sebagai umat Buddha di Australia? Ini sebenarnya agak memalukan karena semenjak saya di Melbourne, saya belum pernah sekalipun datang ke wihara atau ke monastery terdekat karena lokasinya memang jauh dari kota. Yang pernah saya alami itu barusan pada saat Waisak tahun ini, ketika saya menonton atau melihat parade atau festival Buddha's Birthday. Jadi peringatan Waisak dengan gaya Mahayana yang dilakukan di Federation Square atau salah satu, ya boleh dikatakan alun-alun atau taman terbuka di kota Melbourne. Di situ saya melihat bahwa ternyata umat Buddha yang kebanyakan ada di Melbourne itu berasal dari tradisi Mahayana Tionghoa, dan setelah searching ternyata juga tetap ada komunitas Buddhis Myanmar yang lebih menekankan pada praktik bermeditasi, dan lagi-lagi lokasinya jauh. Terlepas dari itu, ada juga beberapa tempat lain, mungkin lebih tepat disebut sebagai kelenteng gitu ya, yang pernah saya temui tanpa sengaja, yang kalau saya tidak salah itu didirikan oleh warga Taiwan. Jadi kelenteng tersebut dipersembahkan kepada Tian Shan Sheng Mu atau Dewi Macu. Namun dalam area atau dalam compoundnya di situ juga tetap ada altar untuk Buddha, Bodhisattva, dan juga rumah abu dengan altar Bodhisattva Sitigarbha. Jadi mungkin umat Buddha yang ada di Melbourne kebanyakan ini lebih menjalankan tradisi Mahayana atau tradisi Chinese folk tradition. Kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip kayak Tridharma. Mungkin itu dulu yang bisa saya share. Semoga video ini berkenan bagi yang terutama Romo Ki Ananda dan buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dari saya, sekali lagi semoga kita selalu sehat, semoga kita dalam keadaan baik, dan marilah kita bersama-sama memancarkan metta kepada semua makhluk. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.